Assalamualaikum Kronyes Mania. Hari ini kita review barang lagi teman-teman. Nah, ini saya dapat pinjaman sebuah professional audio monitor system alias in-ear monitor ya, yang biasa dipakai di panggung-panggung. Cuman sayangnya kenapa dusnya gambarnya nggak jelas gitu ya. Ini barang apa? Harusnya digambar barangnya di sini gitu ya. Jadi orang tahu ini barang apa. Gambarnya orang main gitar. Walaupun ada tulisannya, biasanya orang lebih cepat nangkep gitu ya kalau ada gambarnya. Mungkin ini bisa menjadi salah satu masukan buat ini produsennya mana? Recording Tech ya. Dari Recording Tech. Yuk langsung aja kita unboxing. Dia gambarnya seperti ini teman-teman. Kira-kira isinya di dalamnya apa aja? Yuk langsung kita unboxing. Dan seperti ini isinya. Wah, banyak ya isinya. Ada kartu garansi. Kemudian ada receiver ya, tertulis di sini receiver. Dia menggunakan baterai 2 biji. Ini kalau kita isi baterai, nyalanya seperti apa? Yuk kita cek. Dan nyalanya seperti ini teman-teman. Oke. Ini receiver, terus ada headsetnya. Nah, headsetnya ini kita sambung ke sini. Jacknya standar ya, earphone TRS 3,5 mm. Oke. Kemudian untuk earphone-nya seperti ini. Model-model in-ear monitor gitu ya. Kecil ya, kecil dan ringan, nggak berat. Jadi nyaman harusnya. Kabelnya juga lemes. Dan ada velcro-nya atau pengikat kabelnya. Kemudian di sini ada adaptor untuk ngidupin transmitternya ini. Dan di sini kita sudah dikasih kabel-kabel untuk nyambungin mixer ke alat ini. Dan ada plat besi kuping-kupingan gitu ya. Kalau teman-teman pasang alat ini ke rak, audio rack gitu ya. Jadi nempel permanen di rak, tinggal digotong raknya gitu ya. Nah, seperti ini penampakan dari transmitternya. Menggunakan satu buah antena dan nampak mewah ya. Oke, sambil kita hidupin, kita pelototin satu persatu. Ada yang menarik di sini teman-teman. Turn off on Bluetooth. Tekan tahan set button untuk menyalakan atau mematikan Bluetooth function. Oh, jadi dia bisa connect Bluetooth juga ya in-ear monitor ini. Bisa wireless ya dia. Mantap, mantap. Oke, sekarang kita pasang dulu antenanya. Ini antenanya. Kemudian untuk volume masing-masing channel, misalkan inputnya terlalu deras gitu ya, teman-teman bisa atur level intensity yang masuk ke input ini. Ini saat ini posisi normalnya dia maksimum ya, mentok ke arah kanan. Kemudian inputnya ada bermacam ya, ada 3,5 mm input stereo atau 6,5 mm input stereo. Teman-teman bisa pakai ini, bisa pakai ini, atau professional input XLR balance system L dan R seperti ini. Nah, ini misalkan teman-teman mau masukin
Di kuping kiri metronom, di kuping kanan suara musiknya, instrumennya bisa dengan mode seperti ini. Jadi kanan kiri mengeluarkan suara yang lain gitu ya. Teman-teman bisa buat seperti itu. Di input ini juga bisa teman-teman. Yang penting teman-teman beli kabelnya, kabel yang split. Sekarang kita masukin DC 12 volt ke alat ini dan kita cek nyalanya seperti apa. Oke, cantik sekali ya. Oh, Bluetoothnya kedip-kedip ya. Bluetoothnya aktif. Infrared. Ini kalau kita mau kirim settingannya ke receiver. Nah, saat ini frekuensinya sama ya, 532, sama-sama 532. Oke. Sekarang tinggal waktunya kita nyobain alat ini. Sebelum kita cobain, saya pengen kasih tahu ke teman-teman, in-ear monitor wireless itu yang paling ditakutkan adalah latensi. Jadi banyak beredar in-ear monitor di pasaran itu latensinya lumayan gede alias delay. Suara yang masuk ke receivernya delay. Itu yang teman-teman perlu waspadai. Makanya yang delay gitu saya nggak berani rekomendasiin ke teman-teman karena nanti bikin performa pemain musik atau penyanyinya itu jadi hancur, jadi fales, jadi ketukan temponya nggak pas, pemain drum, pemain gitar semuanya jadi nggak nyatu gitu ya, tidak sesuai irama. Ini penting banget. Nah, nanti gimana cara saya ngetes latensi alat ini? Jadi suara asli dari mixer dan suara yang dikeluarkan oleh receivernya ini harus secepat mungkin ya, tidak ada keterlambatan suara, kemudian karakternya juga nggak berubah, maka in-ear monitor ini layak untuk teman-teman gunakan. Dari penampilan, build quality-nya mewah banget sih menurut saya ini ya. Displaynya segala macam. Tinggal kita tes performanya. Yuk kita mulai. Untuk metode pengujian saya buat seperti ini teman-teman. Mikrofon ini tersambung ke mixer Pro Super RTX 6. Kemudian outputnya, XLR outputnya saya sambungin ke audio interface UCA 202 seperti ini. Jadi kalau ini saya lepas. Tes 1, 2, 3 dicoba. Suara telinga kanan lepas. Sekarang telinga kanan masuk. Nah, jadi nanti salah satu outputnya ini akan saya sambungin ke in-ear monitor. Kemudian in-ear monitornya saya sambungin langsung ke sini, ke audio interface. Kemudian kita rekam. Jadi nanti yang kiri itu dapat dari in-ear monitor, yang kanan dapat dari mixer langsung. Nanti kita bandingkan suara antara channel kiri dan channel kanan itu jauh nggak perbedaan atau keterlambatan suaranya. Oke, langsung aja ini saya cabut satu. Teman-teman akan lepas untuk suara saya di telinga sebelah kiri. Nah, ini kita sambungin nih. Sebelah kiri. Ini ya L yang ini. Sekarang kita sambungin receivernya ini ke sini, ke audio interface untuk melihat suara antara dari mixer dan dari receivernya ini ada keterlambatan atau enggak. Ini saya pakai kabel 3,5 mm ke RCA seperti ini. Tes 1, 2, 3. Oke, suaranya udah masuk ya. Kemudian teman-teman bebas ya mau pakai output XLR dari mixer. Misalkan XLR ini udah pasti kepake untuk sound system, untuk speaker aktif atau ke perangkat audio speaker lainnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa mengandalkan ini.
Jadi kebetulan si mixer ini punya dua jenis output. Ada output 3,5 mm TRS, ada output 6,5 mm TRS. Ini jauh lebih saya rekomendasikan ke in-ear monitor transmitternya. Kenapa? Karena teman-teman bisa mengeset volumenya independen dari volume master. Jadi nggak ganggu ya. In-ear monitornya nggak ganggu. Teman-teman juga bisa ambil dari aux gitu ya. Nah ini kita ganti. Ini juga ada input lubang kecil, lubang besar, bebas tinggal pilih aja. Oke, sebentar. Nah, seperti ini. Oke, kita udah dapatkan kedua sinyal ya dari mixer masuk ke channel R. Mixer masuk ke channel R. Kemudian dari dari receiver ini masuk ke channel L. Nah, kita rekam menggunakan Audacity. Di sini software yang saya gunakan untuk mengukur latensi adalah software gratisan bernama Audacity. Teman-teman bisa download ini gratis di internet, tinggal kita buka aja, kemudian kita atur-atur dikit untuk memulai perekaman. Di sini ada pengukur milisecondnya ya, ini yang saya suka dari Audacity, gratis tapi bisa kita andalkan. Oke, sekarang kita mulai merekam. Untuk mulai merekam caranya gampang banget teman-teman, tinggal tekan tombol rekam yang ada di sini ya. Tombol merah, lingkaran merah ini. Tes 1 2 3 dicoba. Tes 1 2 3. Dup tak dup dup tak dup tak dup dup tak. Oke, inilah suara hasil rekaman pengukuran latensi untuk in-ear monitor IEW100 dari Recording Tech. Kira-kira suaranya benar-benar real time atau enggak, kita buktikan. Oke, kita stop. Kalau dari pendengaran saat ini suaranya benar-benar bareng telinga kanan dan kiri teman-teman. Cuman, nah kalau dari pengukuran yang sebenarnya kita bisa cek di sini, kita bisa buktikan. Oke, kita play dulu untuk mendengarkan hasilnya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya mengejutkan atau biasa-biasa aja ya. Merah ini. Tes 1 2 3 dicoba. Tes 1 2 3. Dup tak dup dup tak dup tak dup dup tak. Oke, inilah suara hasil rekaman pengukuran latensi untuk in-ear monitor IEW100 dari Recording Tech. Kira-kira suaranya benar-benar real time atau enggak, kita buktikan. Oke, saya sih nggak mendengar ada keterlambatan ya. Tapi kita buktikan dengan sistem zoom yang ada di Audacity. Oh, masih bareng loh. Tuh, masih satu segmen. Kita zoom lagi. Tenang teman-teman. Kita zoom terus sampai ketemu. Hah? Bareng loh. Wow, bener nih. Ini udah segini tuh 0,001 milisecond loh. Ini 1 milisecond ini. Ini 1 milisecond satu gini deh. Dan sama posisi gunung ketemu gunung, lembah ketemu lembah. Oke, kita zoom lagi. Sama, ketemu lembahnya ketemu sama, gunungnya ketemu gunung sama. Wah, kita cari gelombang yang agak besar coba. Nah,
Nah ini agak kelihatan. Nggak juga. Hmm, real time banget masa? Ini udah di bawah 1 millisecond ini. Oke, sebentar kita cari terus ya. Sampai ketemu titik di mana latensinya tergambar jelas. Ini agak susah nih. Oh nggak bisa, udah nggak sanggup. Audacity paling kecil segini segmen yang bisa diukur 1 millisecond. Di bawah 1 millisecond udah nggak keukur teman-teman. Dan benar-benar latensinya di bawah 1 millisecond. Ini gunung, gunung, gunung. Gunung ketiga. Sebentar, ini suara asli kayaknya. Ini suara dari mixer. Yang atas ini kayaknya suara dari in-ear monitor. Kecil banget latensinya. Tuh, ya. Gunungnya di sini dia. Ini gunungnya di sini. Tapi ini di bawah 1 millisecond telinga kita nggak mungkin bisa membedakan itu. Sangat tidak mungkin. 1 millisecond tuh segini. Sebesar ini 1 millisecond. Jadi suara ini karena frekuensi tinggi banget. Jadi kita bisa mendengar, kita bisa melihat dia terjadi latensi. Tapi kalau di zoom out kayak gini teman-teman, telinga kita nggak akan bakal bisa dengerin latensinya. Ini benar-benar hampir real time banget sih. Tuh, ini harus saya bongkar gelombangnya sampai ketemu titik-titik baru ketemu latensinya. Dia ada di sini, kemudian sinyal aslinya di sini. Ini coba berapa millisecond ini? Ini yang sulit untuk dideteksi. Benar-benar di bawah 1 millisecond. Alat ukur atau ininya digital audio workstation Audacity-nya udah nggak mampu ngukur latensinya. Jadi benar-benar oke sih menurut saya nih. Real time banget ya suaranya kanan kiri antara suara asli dan suara hasil transmisi dari in-ear monitornya benar-benar real time. Dua-duanya keluar bareng. Sekarang kita akan ngetes kualitas audionya. Apakah benar-benar transparan, detail untuk output dari receivernya ini, IEW 100 ini. Kemudian dari receiver ini langsung saya umpankan ke sini, ke audio interface UCA 202. Ini yang tersambung ke komputer saya, yang kabelnya nggak nyampe, kependekan, jadi saya nggak bisa tarik lagi untuk nunjukin ke teman-teman. Jadi di posisi ini ya. Kemudian di in-ear monitor receivernya ini ada volume, jadi teman-teman bisa atur volumenya ketika manggung. Masing-masing orang bisa ngatur volume in-ear monitornya dari alatnya langsung ya, ada knob di sini. Oke, sekarang kita cek seberapa bersih in-ear monitor receivernya ini. Dari pembacaan real-time analyzer yang ada di atas, yang ada di sini, in-ear monitornya ini benar-benar bersih. Kualitas suaranya juga saya dengerin ini enak banget ya. Tes 1 2 3 dicoba. Tes 1 2 3. Bersih tanpa noise dan detail. Karakternya benar-benar detail. Flat, detail banget lah. Kemudian bagaimana kalau ini masuk ke audio interface, masuk ke Audacity, terus direkam, terus di zoom. Kira-kira masih ada nggak noise-noise di sana? Oke, kita di Audacity. Ini saya akan buat rekaman baru.
Tes 1 2 3 dicoba. Tes 1 2 3. Oke, saya stop. Kita zoom ya. Oh, bersih banget teman-teman. Segini sih bersih banget ini. Tuh, detail-detail suaranya dapat banget ya. Coba kita play. Tes 1 2 3 dicoba. Tes 1 2 3. Bersih banget ya. Oke, jadi kualitas dari in-ear monitornya ini benar-benar oke punya sih menurut saya. Mantap, mantap, mantap. Buat teman-teman yang tertarik dengan in-ear monitor dari Recording Tech IEW 100 ini di pasaran dibanderol dengan harga 1.650.000. Jadi bukan yang abal-abal banget ya, ini tergolong premium sih menurut saya model-model seperti ini. Kemudian dari kualitas audio yang dihasilkan saat ini teman-teman mendengarkan suara saya juga langsung dari in-ear monitor ini. Teman-teman gunakan headset atau headphones, teman-teman akan mendengarkan kualitas suara dari sini. In-ear monitor, suaranya detail, kemudian enak sih. Dengan harga 1.650.000 teman-teman sudah bisa mendapatkan in-ear monitor yang profesional ya. Ini benar-benar peruntukannya untuk panggung sih. Karena melihat dari transmitternya juga dikasih kuping besi, kemudian tidak menggunakan baterai, bukan yang portable. Jadi memang untuk kebutuhan manggung banget sih. Nah, sekarang kita cobain untuk musik ya. Apakah dia bisa detail untuk musik? Kita cobain. Oke, di percobaan kali ini saat ini kita masih mendengarkan suara langsung dari alat ini ya, dari in-ear monitor ini. Kalau saya 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3. Kemudian kalau dinyalain gak ada bunyi jeduk dan dia nunggu beberapa detik ya, nggak lama. Kemudian baru output suaranya keluar. Jadi nggak bikin kaget kalau dinyalakan. Sekarang kita cobain untuk musik. Nanti ini kita cabut, kita pindahin langsung dari mixer ya. Langsung dari mixer. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan? Oke, sekarang ini langsung dari mixer. Nah, kita dengerin kalau dari mixer. Oke, karakternya flat menurut saya. Tes yang terakhir adalah tes kenyamanan. Seberapa nyaman in-ear monitor ini kalau digunakan. Oke, ini saya bongkar dulu kabelnya. Karena ini yang pakai kan kita ya. Telinga kita, apakah nyaman? Walaupun kualitas audio latensinya bagus, kalau ear monitornya ini nggak nyaman buat telinga juga belum sempurna gitu ya. Kemudian
LR-nya, oh ada tanda R, ini L. Oke. Dari belakang telinga terus masuk ke depan. Tes 1 2 3 dicoba. Tes 1 2 3. Oh. Enak nih buat nyanyi nih. Karena walaupun ini earpiece ya. Biasanya kan teman-teman kalau nyanyi pakai earphone itu nggak nyaman karena kayak nyanyi tapi kuping kita ditutup begini. Jadi suara dari tenggorokan ini merambat lewat tulang dagu kemudian masuk ke kuping. Nah, kalau pakai ini enggak. Kayak kita pakai headphones tapi yang semi open gitu ya. Jadi suara dari tenggorokan itu enggak mengalir ke tulang pipi terus ke telinga, enggak ada. Jadi kayak natural aja gitu. Suara yang kita dengerin tuh kayak natural gitu. Tes 1 2 3 dicoba. Tes 1 2 3. Oke. Kemudian karakternya flat ya. Menurut saya karakternya flat seperti studio monitor. Jadi nggak overbass, nggak over treble, karakternya flat. Semuanya segitu gitu ya. Dan teman-teman bisa adjust untuk volumenya langsung dari alat ini. Nice sih menurut saya, oke lah. Kemudian kalau dipakai banyak orang gitu ya, berarti kan in-ear monitornya banyak juga. Gimana nyetingnya biar nggak bentrok? Yuk kita cobain. Untuk saat ini kita menggunakan frekuensi 532 100 MHz. Ini harusnya nggak ada yang ganggu ya, mikrofon wireless harusnya nggak di frekuensi ini. Kemudian ada indikator baterai di bawahnya. Kemudian ini nggak ada tombol untuk mengganti frekuensi, adanya ini inframerah. Jadi kalau dibuka inframerahnya ada di sini. Kemudian ini untuk dijepitin ke baju, kantong baju. Dan ini kawat baja ya, keras banget. Jadi nggak akan patah. Antenanya juga ini nggak bisa patah. Oke, aman. Untuk nge-setting si receivernya ini, dia akan disetting oleh transmitternya. Misalkan kita setting frekuensinya di 532 350 gitu ya. Nah, ini kita tekan tombol set. Kemudian inframerah menyala, kita dekatkan. Tekan tombol set, inframerah menyala. Oke. Sudah masuk frekuensinya teman-teman. 532 350 udah sama ya. 532 350. Kemudian untuk layarnya ini dia ada kayak mode hemat daya gitu. Setelah beberapa detik dia meredup. Nah, seperti ini. Kalau masih baru dihidupkan dia nyalanya terang. Seperti ini. Oke, untuk pengujian terakhir kita bahas fitur terakhir yang menarik dari IEW100 in-ear monitor dari Recording Tech ini adalah Bluetooth. Jadi ini in-ear monitor tapi ada Bluetooth-nya teman-teman. Nah, ini kalau kita detect pakai HP, ini ada IEW100. Ada IEW100 di sini. Ini kalau kita sambungin. Nah, terhubung dia. Jadi kita bisa setel musik, kemudian dengerinnya pakai ini, kita bisa mondar-mandir ya. Atau teman-teman mau nyambungin apa ya? Perangkat mixer yang ada output Bluetooth-nya, atau teman-teman mau nyambungin TV yang ada Bluetooth-nya ke sini bisa. Ini Bluetooth-nya adalah Bluetooth receiver ya. Dia bisa menerima Bluetooth audio dari peralatan lain. Jadi peralatan lainnya itu harus punya fungsi Bluetooth transmitter kalau mau disambung ke sini tanpa kabel. Jadi dia bisa mode tanpa kabel. Kalau sudah connect, lampu Bluetooth-nya nyala permanen seperti ini ya, bukan kedip-kedip. Ini kalau saya disconnect, dia kembali ke kedip-kedip, berarti belum ada Bluetooth transmitter yang connect ke
ini transmitter ini ya, belum ada Bluetooth yang masuk ke sini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kemudian di depan ini juga ada lubang untuk headphones. Teman-teman bisa sambungin headphones teman-teman untuk memonitor in-ear monitornya ini dari lokal. Misalkan si soundman ya atau operator audionya mau monitor masing-masing alat in-ear monitornya ini bisa. Jadi ini kan dibawa pemain musik di panggung, otomatis yang dengerin suara ini kan pemain musiknya saja. Nah, teman-teman untuk operator bisa gunakan lubang yang ada di sini. Oke, langsung aja kita ke kesimpulan. Apakah alat ini saya rekomendasikan? Maka jawaban saya ini recommended karena latensinya bener-bener real time, tidak ada delay seperti teman-teman pakai Bluetooth headphones gitu ya, suaranya delay. Enggak, ini enggak ada delay sama sekali. Di bawah 1 mili itu nggak akan bisa terdengar teman-teman. Baik di telinga kita ataupun di digital audio workstation aja tadi nggak kelihatan sama sekali ya. Baru di zoom sampai sekecil mungkin, ada di beberapa gelombang itu terlihat. Tapi sebetulnya itu bukan latensi ya, terlalu deket gitu ya. Jadi real time banget. Kemudian dari segi build material ini juga oke ya, saya rekomendasikan. Kemudian ada fitur Bluetooth-nya yang menurut saya nggak terlalu penting sih, tetapi ada. Misalkan teman-teman suatu saat butuh atau punya mixer digital yang punya output Bluetooth, atau teman-teman punya Bluetooth transmitter, kemudian mau ditransmisikan ke in-ear monitornya juga bisa, udah ready. Kemudian dia memiliki 2 lubang input terpisah ataupun lubang input mix gabungan stereo. Teman-teman bisa isi telinga kiri metronom, telinga kanan suara instrumen musiknya atau suara teman-teman sendiri, atau instruksi-instruksi dari ruang operator juga bisa ya. Ini keenakan atau keuntungan teman-teman menggunakan in-ear monitor. Kemudian hati-hati kalau beli in-ear monitor, pastikan teman-teman ngecek ini. Latensi itu paling penting dan paling bahaya. Kalau in-ear monitornya ada latensi, parah. Performa manggung atau kegiatan musik teman-teman bakalan hancur. Jadi mending spend money lebih banyak sedikit kayak alat-alat seperti ini daripada teman-teman menghancurkan karir bermusik teman-teman ya, karir manggung teman-teman ya. Jadi seperti itu. Terjangkau sih Rp1.650.000. Seperti biasa kalau teman-teman ada pertanyaan, ketikkan di kolom komentar di bawah. Video baru tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Kalau teman-teman baru nongkrong di channel ini, saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keren yes.